Shalom saudara, saya berharap Anda dalam keadaan diberkati, dan saat ini saya ingin berbagi melalui video ini satu hal yang bagi saya ini sangat penting, satu hal yang selalu membuat saya tidak tenang ketika saya tidak membagikan bagian ini. Jadi saudara, kalau kita lihat dari judul ini, maka mungkin saudara bertanya, seberapa penting kita mempelajari bagian ini saat ini? Ya, seberapa penting kita melihat bagian ini? Saya kasih judul di sini adalah, Anda sudah baca tentunya, cara mendeteksi tipuan setan melalui doktrin palsu. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, kita menemukan dari zaman ke zaman ada banyak sekali ajaran-ajaran yang diikuti oleh manusia yang pada dasarnya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi ketika manusia mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, maka kita bisa katakan yang pertama dia hilang arah. Yang kedua adalah dia masuk dalam jebakan setan, atau juga yang saya bahas kali ini adalah tipuan setan melalui doktrin. Dan setan memiliki banyak cara untuk memuluskan rencananya di dalam menjatuhkan manusia. Banyak kali dia menipu manusia dengan mujizat, dia memanipulasi mujizat, dia mencoba untuk meniru apa saja yang dilakukan oleh Yesus, dan banyak kali juga setan menipu dengan menggunakan roh-roh orang mati untuk mengelabuhi manusia sehingga mereka berpaling dari kebenaran. Dan salah satu tipuan yang paling berhasil, yang cukup memakan banyak korban, adalah yang akan kita bahas ini, yaitu tipuan setan melalui doktrin palsu. Dan tidak sedikit orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang palsu. Nah, kali ini ada beberapa ayat yang akan kita lihat untuk menunjang pembahasan kita mengenai bagaimana itu kita mendeteksi atau mengetahui tipuan-tipuan setan. Ayat yang pertama, saya harap ketika Anda mengikuti pembahasan ini, Anda sambil berdoa dalam hati, supaya kita sama-sama boleh dicerahkan, dituntun oleh Roh Kudus. Oke, ayat yang pertama yang akan kita lihat adalah di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi katanya, cari pengajaran yang paling pertama, kemudian kesaksian. Namun pengajaran dan kesaksian itu harus sesuai dengan perkataan itu. Perkataan itu maksudnya adalah yang sesuai dengan firman, yang sesuai yang disampaikan oleh Alkitab. Kalau katanya pengajaran atau kesaksian tidak sesuai dengan perkataan itu, yang maksudnya adalah sesuai dengan firman, yang tidak sesuai dengan firman, maka kita perlu meragukan bagian itu. Oleh karena firman Tuhan berkata, baginya tidak terbit fajar. Tidak ada kebenaran yang disampaikan dari kesaksian, dari pengajaran yang tidak memiliki dasar Alkitab. Ayat yang kedua yang akan kita lihat adalah di dalam Yehezkiel 22 ayat yang ke-28. Ini menarik. Ini menarik saudara. Oleh karena di ayat yang ke-28 ini ternyata ada banyak nabi-nabi katanya yang mengatakan, yang saya kasih warna merah, saudara boleh perhatikan, yang mengatakan beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Berbahaya dalam kehidupan kita apabila
kita mengikuti satu hal yang bukan firman Tuhan. Kita mengikuti satu hal yang bukan kebenaran. Kita mempercayai satu hal yang sebenarnya adalah tipuan. Itu sangat berbahaya. Yang katanya firman Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak berfirman atau bukan firman Tuhan. Atas alasan-alasan inilah saya ingin kita sama-sama melihat bagian yang berikut, menarik untuk kita perhatikan, supaya kita boleh mengetahui bagaimana itu setan bekerja dengan menipu manusia melalui ajaran atau doktrin yang palsu. Kita lanjut ayatnya. Kenapa pekabaran ini penting? Kenapa kita perlu menguji ajaran-ajaran kita? Kenapa kita perlu memperhatikan apa saja yang kita yakini? Oleh karena Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita perlu menguji. 1 Tesalonika 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji artinya kita harus menyelidiki. Kita harus memastikan apakah yang saya yakini ini sesuai dengan firman atau tidak. Kenapa pertanyaan ini penting? Oleh karena di ayat sebelumnya tadi yang kita pelajari, Yeskiel 22 ayat yang ke-28. Ternyata ada yang menyampaikan, oh inilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, seperti inilah Tuhan berfirman. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, tetapi Tuhan tidak berfirman. Jadi bahaya. Dan untuk menghindari, kita perlu waspada. Dan kita perlu menguji, kata Rasul Paulus. Kemudian setelah menguji kita lihat, mana yang baik, mana yang benar. Kita pegang itu sebagai landasan kepercayaan kita. Ayat yang berikut. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ini juga penting. Ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Rasul Yohanes pun demikian. Dia mengatakan, ujilah roh-roh itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini yang penting. Kenapa setiap ajaran itu perlu diuji? Setiap kesaksian itu perlu diuji. Oleh karena ada banyak nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu adalah agen-agen setan yang walaupun bekerja mengatasnamakan nama Tuhan, namun pengajaran mereka menipu. Apa dasar kita bisa menyatakan pengajaran dari nabi-nabi palsu itu menipu? Caranya sederhana. Ketika mereka tidak mengajarkan sesuai dengan perkataan itu menurut Yesaya 8:20 atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian bagian yang berikut adalah mereka mencampur adukan dengan kebenaran dengan kesalahan. Selanjutnya kita akan lihat, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi pengajaran nabi palsu juga bisa jadi mereka tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Yesus yang telah datang sebagai Mesias, Yesus yang telah datang sebagai pembebas kita, yang telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Ketika kita percaya, Dia mati menggantikan kita. Bagian yang paling penting adalah mengapa kita perlu menguji. Oleh karena setiap roh, katanya, yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi roh antikristus adalah roh yang mengerjakan pengajaran yang menipu, roh yang memberikan kesaksian-kesaksian
yang tidak benar. Lalu kalau kita bertanya, apa standar untuk menguji atau untuk mendeteksi ajaran-ajaran yang kita percayai ini, untuk memastikan bahwa yang kita yakini ini dari Allah atau bukan, atau yang sementara kita saksikan itu dari Allah atau bukan, atau yang sementara kita ikuti dari Allah atau bukan. Tentunya saya percaya kita sepakat bahwa Alkitab adalah standar. Alkitab adalah standar untuk mengukur kemurnian doktrin. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Menarik ini. Ini adalah ayat yang terakhir yang akan saya bagikan melalui video kali ini. Jadi kalau kita bertanya apa standar untuk mengetahui ajaran, entah itu ajaran yang kita sementara ikuti, entah itu ajaran yang kita dengar dari orang, entah itu ajaran yang orang lain saksikan, entah itu di gereja, di mana saja. Ketika kita mengujinya, standar yang paling aman, standar satu-satunya yang paling mungkin untuk kita lakukan untuk mendeteksi apakah ajaran yang kita ikuti ini berasal dari Allah ataukah ini tipuan setan, standar pengukurnya adalah Alkitab. Dan segala tulisan yang Rasul Paulus sampaikan adalah keseluruhan kitab suci, dari buku Kejadian sampai dengan kitab Wahyu atau buku Wahyu. Dan ini adalah keseluruhan buku yang diilhamkan. Buku yang diilhamkan, yang walaupun ditulis oleh berbagai latar belakang, ada yang petani, ada nelayan, ada juga raja yang menulis Alkitab, namun inspirasi atau sumber inspirasi adalah sama, yaitu Allah. Yaitu Allah. Jadi Alkitab adalah standar untuk mengukur dan mendeteksi apakah ajaran itu dari Allah atau bukan. Oleh karena katanya bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi poin yang ingin saya sampaikan pada bagian ini, poin yang kena adalah untuk menyatakan kesalahan di dalam 2 Timotius 3:16. Menyatakan kesalahan termasuk juga mendeteksi atau mengenali ajaran ini atau sesuatu yang kita dengar, yang kita percayai, apakah dari Allah atau bukan. Dan secara sederhana, ketika kita membaca bagian ini, singkat yang ingin saya sampaikan melalui pembahasan dari judul ini, cara kita mendeteksi tipuan setan melalui doktrin palsu. Secara sederhana adalah untuk mengenali apakah ajaran itu atau sebuah ajaran itu berasal dari Allah atau bukan. Yang pertama adalah standarnya Alkitab. Kemudian Alkitab juga akan membuka kedok daripada doktrin yang palsu. Oleh karena kalau sesuatu yang tidak berdasar Alkitab, secara otomatis tidak qualify untuk dipercayai, tidak qualify untuk diikuti sebagai satu doktrin kepercayaan. Oleh karena kalau salah ajaran yang diajarkan, kemudian itu diikuti oleh orang, maka sudah pasti mereka adalah korban daripada pekerjaan nabi-nabi palsu, atau korban daripada tipuan setan. Saya percaya kita tidak mau menjadi korban dari tipuan setan. Dan melalui bagian kali ini kiranya ini dapat menolong kita, walaupun hanya sedikit bagian yang kita pelajari. Dan melalui pembahasan kali ini, saya yakini bahwa ada banyak hal yang perlu kita tambahkan, tapi kiranya kita boleh membahas bagian ini lebih lanjut di lain kesempatan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.